Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Auksa Wijaya Al-Hakim, NIM 190-2016-039, kelas HKI A4, akan menjelaskan paper saya yang bertemakan nikah mut'ah. Al-Babul Khomis fil ankihatil manha anha bisyari wal ankihatil fasidati wa hukmuha wal ankihatil lati waradannaha annahyu anha fiha masrohan arba'atun nikahus shigori wa nikahul mut'ati wal hidbati ala hidbati akhihi wa nikahil muhalili. Bab yang kelima menjelaskan tentang pernikahan yang dilarang oleh syarak dan hukumnya. Pernikahan yang dilarang oleh syarak macam-macamnya ada 4. Yang pertama nikah syukur, nikah mut'ah, hibah di atas hibahnya saudaranya, dan nikah muhalil. Yang dimaksud nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Rukun nikah mut'ah yaitu yang pertama sigot, seperti ucapan aku nikahi engkau atau aku mut'ahkan engkau. Yang kedua calon istri. Yang ketiga mahar dengan syarat saling rela sekalipun hanya 1 genggam gandum. Yang keempat jangka waktu tertentu. Wa amma nikahul mut'ati fa innahu wa in tawataratil akhbari an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bitahrimihi illa annaha ikhtalafat fil waqtil lazi waqa'a fihi tahrimi fa fi ba'di riwayati anahu haramaha yaumin hibari wa fi ba'diha yaumul fathi wa fi ba'diha fi ghazwati tabuki wa fi ba'diha fi hajjatil wada'i wa fi ba'diha fi umratil qada'i wa fi ba'diha fi amin autos wa aksaru sahabati wa jami'i fuqaha'il amsari ala tahrimiha washtahara an ibni Abbasin kana yahtaju lidzalika liqaulihi ta'ala famastama'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum wa fi harfi anhu ila ajalin musamma wa ruwiya annahu qala maka anal mut'ati illa rahmatun minallahi azza wa jalla rahimah biha ummatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau naha amara anha mattara ila zina illa syaqa wa hadzal ladzi ruwiya an ibni Abbasin rawahu anhu bani Jurai wa amrun bani Dinarin wa an atau aqala Sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu tamatta'na ala ahdi Rasulillahi wa Abi Bakrin wa niswan bin ala khulafatin Umar sumanaha anha Umarun nas. Nikah mut'ah pada masa pensyariatan antara boleh dan larangan. Nikah mut'ah pada awal Islam saat kondisi darurat diperbolehkan. Kemudian datang nas-nas yang melarang hingga hari kiamat. Di antara hadis yang menyebutkan dibolehkannya nikah mut'ah pada awal Islam ialah an Rabbi bin Sabrah an abihi radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas inni qad kunta uniltu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa anna allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah faman kana indahu minhunna syai'un falyuhlil sabila wala ta'khulu mimma ataitumuhunna syai'a. Dari Rabbi bin Sabrah dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sebelumnya aku mengizinkan kalian
melakukan mut'ah dengan wanita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hingga hari kiamat. Barang siapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah, jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan. Wa anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati amul fathi hinna minhu lakum nam nahruj hatta nahada alaiha. Dari beliau juga berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Mekah, ketika memasuki kota Mekah. Belum kami keluar, beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas kami. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin autos fil mut'ati salah satu ayamin. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam mut'ah 3 hari pada masa perang Autos, juga dikenal dengan perang Hunain. Kemudian beliau melarang kami. Ada beberapa redaksi yang menyebutkan bahwa waktu pengharaman nikah mut'ah, yaitu yang pertama ada riwayat yang menyatakan bahwa larangan mut'ah dimulai ketika perang Khaibar. Yang kedua ada riwayat yang mengatakan pada umrah qadha atau haji wada. Yang ketiga ada riwayat yang mengatakan pada masa penaklukan Mekah. Yang keempat ada riwayat yang menyatakan pada perang Autos, dikenal juga dengan perang Hunain. Ada riwayat yang menyatakan pada perang Tabuk. Ada riwayat yang menyatakan bahwa melarangnya secara mutlak adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah telah diharamkan oleh Islam dengan dalil kitab, sunnah dan ijma'. Dari Al-Quran dalam surat Al-Ma'arij ayat 29-31. Waladina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ala mu'minin wa man amlitago wa qa'adalika fa ulaikumul ghadun. Kemudian dalil sunnah yaitu semua riwayat yang telah disebutkan di atas bahkan dari haramnya mut'ah. Dalil ijma', para ulama Ahlussunnah telah menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. Di antaranya perkataan Ibnu Arabi rahimahullah sebagaimana disebutkan di muka Imam Tahawi. Berkata, Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ia menunjukkan bahwa mereka setuju dan tidak ada seorang pun mengingkarinya. Mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang, dan juga bukti ijma' mereka atas larangan tersebut bahwa hukum tersebut telah dihapus. Adapun alasan dari akal atau qiyas, sesungguhnya nikah mut'ah tidak mempunyai hukum standar yang telah diterangkan dalam kitab dan sunnah dari tolak, iddah dan warisan. Maka ia tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya. Umar telah mengumumkan pengharamnya di hadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui pendapat Anda tersebut jika pendapat Umar tersebut salah. Haramnya nikah mut'ah dikarenakan dampak negatif yang ditemukan sangat banyak. Di antaranya bencana nasab, karena wanita yang telah dimut'ah oleh seorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya. Yang kedua, disia-siakannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu seperti anak zina. Yang ketiga, wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah tangan dari tangan ke tangan yang lainnya dan sebagainya. Begitulah penjelasan sedikit dari saya mengenai nikah mut'ah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.